Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen manajemen sumber daya manusia, Ibu Leni Hasan, dan Bapak Ibu teman-teman mahasiswa yang hadir mengikuti mata kuliah hari ini. Baiklah, langsung saja kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang berkotakan saya sendiri, Sri Lidia Susanti, dan 2 teman saya, yaitu Saudara Fauzul Hamidi dan Saudara Adrian Azriza. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Baiklah, kami akan mempresentasikan untuk slide pertama akan dibacakan oleh Saudara Adrian Azriza, dan slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fauzul Hamidi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Kak Lydia untuk sambutannya. Kali ini saya Adrian Azriza akan mempresentasikan rekrutmen dan seleksi SDM. Yang pertama, latar belakang. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan aktivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satu kerja yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Studi tentang manajemen sumber daya manusia akan menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan mendapatkan pengembangan, menggunakan, mengevaluasi dan pemeliharaan karyawan dalam sumber kuantitas dan tipe kualitas yang tepat. 1. Pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar tertarik dan melamar perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Semua perusahaan dalam industri apapun bisa mendapatkan keuntungan dan kontingsi atau mempertahankan perekrut profesional dalam proses ahli daya untuk agen perekrutan. 2. Tujuan rekrutmen: memperoleh sumber tenaga kerja yang profesional. 2. Memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi. 3. Menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar. 4. Untuk kebutuhan seleksi. Prinsip rekrutmen. Dalam proses rekrutmen, perusahaan harus melaksanakan prinsip-prinsip rekrutmen sehingga dalam pelaksanaannya perusahaan menjadi terarah. Prinsip-prinsip rekrutmen adalah sebagai berikut. 1. Mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. 2. Karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia untuk mendapatkan hal-hal yang perlu dilakukan. 3. Pelamar kebutuhan tenaga kerja. Analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja. 4. Sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah langkah-langkah tertentu yang akan diambil manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki bagian kedudukan jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai saran yang telah ditetapkan. Perencanaan proses untuk menetapkan strategi memperoleh, memanfaatkan dan mengembangkan dan pertahankan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan sekarang dan pengembangan masa akan datang. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abang Fauzul Hamdi. Terima kasih kepada Abang Adrian yang telah menyampaikan presentasi pertama. Selanjutnya saya akan menyampaikan presentasi yang yaitu sumber tenaga kerja. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja, pihak perusahaan harus menentukan sumber-sumber tenaga kerja yang ada. Pemilihan sumber ini penting agar tidak salah sasaran. Karena jika salah dalam menentukan sumber tenaga kerja, maka kualitas tenaga kerja yang diperoleh juga tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dalam prakteknya, pemilihan sumber-sumber tenaga kerja dijadikan sarana rekrutmen. Di antaranya, yang pertama, dari surat lamaran kerja masuk atau work interview. Yang kedua, referensi. Yang ketiga, perguruan tinggi. Yang keempat, lembaga pendidikan.
Yang kelima, memasang iklan di media massa. Yang kelima. Yang keenam, memasang iklan di website perusahaan. Yang ketujuh, bursa tenaga kerja. Yang kedelapan, agen penyedia tenaga kerja. 5. Pengertian seleksi. Seleksi adalah proses untuk memilih calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditetapkan. Yang keenam, tujuan seleksi. Mendapatkan karyawan yang jujur dan memiliki moral yang baik. Mendapatkan karyawan yang mampu dan mau. Mendapatkan karyawan yang rasa memiliki perusahaan. Mendapatkan karyawan yang loyal dan integritasnya tinggi. Mendapatkan karyawan yang memiliki inovasi dan motivasi. 7. Jenis-jenis metode seleksi. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, referensi. Yang ketiga, tes kemampuan fisik. 4. Tes kemampuan kognitif. 8. Kesimpulan. Untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas prima, maka proses pembinaannya tidak bisa hanya sebatas selama masa kerja, melainkan harus dimulai sejak proses rekrumen. Rekrumen yang tepat akan memudahkan proses yang mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, masalah-masalah dan kendala-kendala yang dihadapi pada saat tingkat rekrumen harus diantisipasi dan dipecahkan secara memuaskan dengan tetap berorientasi kepada tujuan organisasi. Saran. Demikianlah pembahasan dari presentasi kami. Kami berharap semoga pembahasan dalam presentasi kami ini dapat membantu dan bermanfaat bagi pembaca. Dan kami pun berharap pula kritik dan saran dari pembaca dari pendengar untuk kesempurnaan dalam tugas kami untuk selanjutnya. Baiklah, itu tadi slide terakhir yang disampaikan oleh saudara kita Fauzul Hamidi. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan antusias dari teman-teman semua. Jika ada kesalahan kami yang tidak sengaja dan jika ada kata yang tidak pada tempatnya, kami memohon maaf. Selanjutnya kita membahas materi, dan bagi teman-teman mahasiswa yang ingin menanggapi, yang ingin menambahkan materi yang kami sampaikan ataupun yang ingin bertanya, kami silahkan di kolom komentar dan kita bahas di classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.